Namaku Sinta, seorang perempuan biasa yang hidup di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rimbun dan sebuah danau luas. Dari kecil, aku terbiasa dengan suara serangga malam, riuh burung pagi, dan bisikan angin yang berhembus dari permukaan air. Semua itu terasa menenangkan bagiku. Aku menikah dengan Rama, lelaki sederhana yang punya senyum hangat dan ketekunan yang membuatku jatuh hati sejak awal. Rama punya hobi yang tak pernah bisa ia tinggalkan. Memancing, entah pagi, siang, bahkan malam. Ia bisa duduk berjam-jam di tepi danau hanya dengan umpan sederhana, seolah dunia hanya milik dia dan air yang berkilau. Aku tidak pernah melarangnya, karena hasil tangkapannya selalu ia persembahkan untukku. Ikan-ikan yang ia bawa pulang, kujadikan hidangan sederhana, dan kami memakannya sambil bercanda di beranda rumah kayu kecil kami. Hidup terasa cukup, bukan mewah, tapi penuh tawa dan syukur. Senja itu, aku duduk di kursi bambu sambil menatap Rama yang sedang menyiapkan kailnya. Cahaya matahari memantul di permukaan danau, membuatnya tampak seperti lautan emas cair. Aku tersenyum melihatnya, lalu berkata, "Kalau kau terus memancing begitu, aku takut ikan-ikan di danau ini habis, Mas." Rama menoleh, tertawa kecil. "Tenang saja, Sinta. Ikan di danau ini tak akan pernah habis. Dan kalaupun habis, aku masih punya kamu untuk menemaniku." Aku pura-pura merajuk, tapi dalam hati, kata-katanya menyalakan hangat yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa beruntung, hidup sederhana bersama lelaki yang kucintai lebih dari apapun di dunia ini. Saat itu, aku sama sekali tak tahu. Senja yang tenang di tepi danau itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam mulai turun, menggantikan cahaya jingga dengan gulita yang perlahan menyelimuti desa. Angin dari arah danau terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduku meremang. Aku menutup jendela, namun telingaku masih menangkap suara-suara aneh seperti bisikan samar yang datang dari tengah air. Aku berusaha mengabaikannya. Mungkin hanya suara angin, pikirku. Tapi ketika Rama kembali dari memancing, aku melihat sesuatu yang tak biasa. Ia pulang dengan wajah pucat, seolah ada bayangan yang menempel di matanya. "Mas, kau kenapa? Apakah kau sakit?" tanyaku sambil menyodorkan segelas air hangat. Rama hanya tersenyum tipis, lalu meletakkan ember berisi ikan di lantai. "Tidak, hanya lelah. Angin malam ini cukup menusuk." Aku mencoba percaya, tapi aku melihat jelas tangannya bergetar ketika ia meraih gelas itu. Seolah ada sesuatu yang ingin ia ceritakan, namun lidahnya memilih bungkam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Dari ranjang, aku mendengar langkah kaki Rama keluar rumah. Dengan hati-hati, aku mengintip lewat celah jendela. Dan di bawah sinar bulan, kulihat suamiku berdiri di tepi danau, menatap permukaan air, seakan ada yang memanggilnya dari dalam sana. Aku merasakan dada ini berdebar keras. Untuk pertama kalinya, aku takut. Bukan takut pada Rama, melainkan pada sesuatu yang seolah menariknya perlahan menjauh dariku. Dari balik tirai, aku melihat ia berdiri kaku di tepi danau, menatap permukaan air yang berkilau di bawah sinar bulan. Sekilas, aku merasa ada sesuatu di sana. Permukaan air bergelombang pelan, membentuk lingkaran seakan ada yang bergerak dari bawah. Dan aku mungkin gila. Saat itu, aku melihat sepasang mata menatap balik ke arah Rama. Bukan mata ikan, bukan pula bayangan bulan. Mata itu begitu nyata, hitam, pekat, dingin, dan penuh rahasia. Aku hampir berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Tubuhku gemetar. "Tidak, itu pasti hanya pantulan," bisikku pada diri sendiri. Namun, batinku menolak percaya.
Rama kemudian membalikkan badan, wajahnya tenang, seolah ia tidak melihat apa-apa. Ia masuk kembali ke rumah, berjalan melewatiku yang masih berdiri kaku di balik tirai. "Sinta, kau belum tidur?" tanyanya lembut, seakan tidak terjadi apapun. Aku memaksakan senyum, meski jantungku masih berpacu. "Aku menunggumu." Kami berbaring di ranjang, tapi aku tahu Rama tidak terlelap. Matanya menatap langit-langit, dingin, jauh, berbeda dari suamiku yang biasanya hangat. Malam itu, aku hanya bisa menutup mata sambil menggenggam tangannya erat-erat, takut jika aku melepaskan, ia akan hilang ditelan sesuatu yang tak bisa kulawan. Dan entah mengapa, dalam genggaman itu, aku merasa tangan Rama, bukan lagi tangan yang sama. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. "Apa maksudmu?" "Bukan dia," suaraku bergetar. Hampir tak terdengar. Sosok itu menatapku lama, lalu tersenyum. Senyum yang seharusnya menenangkan, tapi di wajahnya terlihat mengerikan. "Kau tidak perlu tahu sekarang. Yang penting, aku di sini bersamamu." Hatiku mencelos. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan sosok yang wajahnya begitu mirip dengan Rama. Namun, matanya tidak lagi menyimpan cinta yang kukenal. Keesokan paginya, ia bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Ia tersenyum padaku, bercanda kecil, bahkan memuji masakanku. Orang luar mungkin akan mengira rumah tanggaku baik-baik saja. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang salah. Aku mengamati lebih dekat. Caranya berjalan tidak lagi ringan, seolah setiap langkahnya berat. Caranya bicara sering tersendat, seperti ia sedang mengingat-ingat kalimat yang harus diucapkan. Dan yang paling membuatku takut, tatapannya kadang hangat, kadang kosong. Seolah di balik senyum itu tersembunyi sesuatu yang bukan milik Rama. Malamnya, saat ia sudah berbaring di ranjang, aku menatap wajahnya yang tampak tenang dalam tidur. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku hanya berhalusinasi. Tapi tiba-tiba, matanya terbuka lebar, tanpa berkedip, dan menatap langsung ke arahku. "Aku tahu kau sudah curiga, Sinta," bisiknya pelan. Aku membeku, tubuhku kaku,
seakan ditancapkan keranjang. Mata Rama, atau sosok yang menyerupainya, masih terbuka lebar, menatapku tanpa kedip. Bibirnya bergerak pelan, mengulang kata-kata yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Aku tahu kau sudah curiga, Sinta. Aku mencoba menelan ludah. Suaraku nyaris tak keluar. Kau siapa? Apa yang kau lakukan pada suamiku? Senyum itu kembali muncul. Samar, tapi menusuk. Aku hanyalah bayangan. Dan bayangan tak pernah pergi. Aku spontan menjerit. Tapi entah bagaimana suara itu tertahan, seolah ada sesuatu yang menekan dadaku, membuatku hanya bisa mengeluarkan napas terputus-putus. Begitu aku menutup mata sekejap, mendadak semua kembali sunyi. Ketika ku buka mata, Rama sudah tertidur pulas, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Wajahnya damai, bahkan terdengar dengkuran kecil yang biasa membuatku geli. Aku hampir tak percaya apa yang baru saja kualami. Tapi sejak malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi diam. Aku harus mencari jawaban. Apakah ini sekadar mimpi buruk? Atau benar-benar ada sesuatu yang menguasai suamiku? Keesokan harinya, aku memberanikan diri mendatangi rumah Mbah Ratri, perempuan tua di desa yang terkenal menyimpan banyak cerita tentang danau. Warga sering menertawakannya, menyebutnya hanya tukang dongeng. Tapi aku tahu, di balik matanya yang keriput, ada pengetahuan yang tak dimiliki orang lain. Saat aku mengetuk pintunya, Mbah Ratri menatapku lama, seakan sudah tahu alasan kedatanganku. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Mbah, aku takut suamiku pulang dari danau, tapi aku merasa itu bukan lagi dia." Mbah Ratri hanya menghela napas panjang, dan kalimat pertamanya membuat lututku hampir lemas. "Anakku, sepertinya penunggu danau sudah menukar sesuatu yang berharga darimu."